Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah instrumentasi. Baik, di video ini kita akan mempelajari tentang desain voltmeter. Ya. Jadi diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini, mahasiswa sudah mampu merancang voltmeter yang sederhana. Yuk, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk voltmeter, kita masih menggunakan komponen yang sama, yaitu menggunakan galvanometer ya, galvanometer. Dimana di sini yang berbeda adalah labelnya. Sekarang labelnya adalah volt, atau satuan dari tegangan ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, multimeter analog itu memiliki berbagai label. Ada label hambatan, label tegangan, label arus, gitu ya. Pada prinsipnya dia sama ya, menggunakan sensor yang sama, yaitu full scale-nya. Sebagai contoh, misalkan bergeser pada paling sebelah kanan, yaitu ketika nilainya adalah 1 mA, ya. Sedangkan bergeser pada paling sebelah kiri, nilainya adalah negatif 1 mA. Ya. Nah, kita langsung masuk saja ke simulasi. Ya. Di sini saya menggunakan galvanometer, menggunakan hambatan internal yang sama, yaitu 20 ohm. Seandainya kita sambungkan galvanometer ini pada sumber tegangan, sebagai contoh misalkan di sini adalah 20 mV, maka berdasarkan hukum Ohm ya, kita bisa hitung karena dia punya hambatan internal 20 ohm, maka 20 mV dibagi 20 ohm yaitu 1 mA ya. Nah, bagaimana nih kalau ternyata kita pasangnya sebaliknya, kita balik ya. Nah, maka dia nilainya adalah negatif. Ya. Negatif berarti dia bergerak full scale ke sebelah paling kiri. Sedangkan ketika seperti ini, nilainya ada 1 mA, berarti dia full scale ke sebelah paling kanan. Nilainya 100% ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya kita sambungkan pada sumber tegangan yang lebih besar daripada 20 mA? Sebagai contoh misalkan 50 mA. Maksud saya 50 mV ya, dari itu ya, 50 mV. Nah, tentu saja galvanometer ini akan mendapatkan arus yang lebih besar daripada 1 mA ya. Di sini adalah 2,5 mA. Ini bisa merusak galvanometernya. Sehingga bagaimana solusinya? Nah, kita bisa menambahkan satu buah resistor yang dipasang secara seri. Yuk kita coba ya. Kita coba pasangkan secara seri ya. Maka kita dapatkan arus yang lebih kecil daripada tadi ya. Nah, ini ketika resistansinya semakin kecil, maka arusnya akan semakin besar ya. Nah, karena sudah ditambah dengan R resistansi yang dipasang secara seri, maka sistem ini sudah layak kita sebut sebagai voltmeter, gitu ya. Jadi pada dasarnya voltmeter itu adalah galvanometer ya, yang ditambahkan dengan R yang dipasang secara seri. Istilahnya adalah R multiplier ya. Voltmeter punya dua buah kabel ya, yang digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, oke, pertanyaannya, bagaimana nih cara menghitung nilai R multipliernya? Pertama, kita harus mengetahui hukum Kirchhoff ya, di mana nilai tegangan pada satu loop itu nilainya adalah 0 ya. Atau kalau kita lakukan kalkulasi, kira-kira seperti ini. Ya. Tegangan pada galvanometer ya, kalau kita tambahkan dengan tegangan pada multiplier, R multiplier, itu adalah tegangan maksimumnya ya. Sehingga tegangan pada multiplier itu sama dengan Vmax dikurangi tegangan pada galvanometer. Ya. Kedua, kita perlu mengetahui bahwa konsep hubungan antara tegangan dengan resistansi, yaitu tegangan itu sebanding dengan resistansi. Sehingga kita bisa buat perbandingan kira-kira seperti ini. R multiplier dibagi dengan R galvanometer sama dengan V multiplier dibagi dengan V galvanometer. Kemudian kita bisa substitusi persamaan yang sebelumnya ke persamaan yang ini,
Sehingga kita bisa mendapatkan R multiplier-nya adalah Vmax dikurangi I galvanometer dikali R galvanometer dibagi dengan I galvanometer. Nah, atau kalau kita lakukan kalkulasi, kira-kira seperti ini. Ya, di sini Vmax-nya kita tadi buat sebagai 50 milivolt, ya, 50 milivolt dikurangi berapa nih? 1 miliampere dikali 20 ohm, ya, dibagi dengan 1 miliampere. Hasilnya adalah 30 ohm, ya. Nah, kalau kita coba pada simulasi tadi, kita rubah nilai resistansinya menjadi 30 ohm. Oke, nah kita bisa mendapatkan nilainya adalah 1 miliampere, gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau seandainya ternyata pembacaannya nggak full scale ya, tapi misalkan saya kurangi jadi setengahnya, misalkan jadi 25. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa gunakan persamaan yang sama ya. Di sini kita otak-atik, kita bisa dapatkan I galvanometernya adalah seperti ini. I galvanometernya yaitu Vmax dibagi R multiplier ditambah dengan R galvanometer. Atau kalau kita lakukan kalkulasi, kira-kira seperti ini ya. Sini. Itu karena kita setengahnya ya tadi ya, 20 milivolt dibagi dengan 30 ditambah 20 ohm. Atau kalau kita hitung nilainya adalah berapa nih? 5 miliampere ya, 5 miliampere. Nah, kalau kita mau lihat berapa persen dari full scale-nya, sebenarnya bisa ya. Kita kalkulasikan dia dibandingkan dibagi dengan full scale-nya. Full scale-nya adalah 1 miliampere begitu ya. Nah, kalau kita hitung nilainya ternyata 50% dari full scale. Ya. Kita juga bisa lakukan kalkulasi ini untuk menghitung berapa sih dari desain sebelumnya ya. Dari ammeter itu dia berputar berapa persen sih, gitu ya. Kalau kita lakukan kalkulasi di sini, seharusnya dia 50% full scale juga ya, 50% full scale. Sehingga kalau kita lihat di sini, mungkin kira-kira jarumnya itu di sekitar sini ya, dimana label akhirnya ini adalah 50 milivolt. Oke, mudah-mudahan itu ya, ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.